Gambaran tingkat kecemasan siswa SMA terhadap metode daring atau dampak pandemi COVID-19 oleh mahasiswa Profesi Keperawatan Angkatan 19 Stikes Karya Husada Semarang. Mari kita berkenalan dengan COVID-19. Awal kemunculannya pertama kali berada di Wuhan, Cina, yaitu pada akhir 2019. Dan awal Januari masuk ke Indonesia. COVID-19 menular dari individu satu ke individu lainnya melalui percikan air liur pengidap, menyentuh tangan, mata, dan mulut pengidap. COVID-19 menyerang paru-paru dan gejalanya seperti flu, demam, batuk, dan sesak napas. Pandemi COVID-19 menyebabkan banyak perubahan pada kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, bermain, dan bersosialisasi dari individu satu ke individu lainnya. Pada pandemi COVID-19 ini sangatlah terlihat pengaruhnya terhadap sistem pendidikan di dunia maupun di Indonesia. Dampak pandemi COVID-19. Dengan jumlah positif meningkat setiap harinya, maka pemerintah memutuskan untuk masyarakat tetap di rumah saja. Dan siswa atau pelajar melakukan pembelajaran yang dilakukan via online, yaitu daring. Banyaknya informasi yang beredar membuat resah para pelajar terkait COVID-19. Belum ada kepastian kapan situasi wabah COVID-19 ini mereda, maka tetap jaga jarak dan di rumah saja. Adanya kebijakan lockdown, sehingga aktivitas siswa menjadi serba online dengan metode daring. Dan kurangnya pemahaman para siswa dalam memahami materi ataupun tugas yang dijelaskan melalui metode daring. Sehingga muncul perasaan cemas, jenuh, dan stres yang dapat menyebabkan kesehatan mental terganggu. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara dosen atau guru dan mahasiswa, tetapi dilakukan melalui online. Diberlakukannya daring bermaksud untuk tidak memperluas penyebaran COVID-19. Adapun kelemahannya, yaitu ketika jaringan internet tidak stabil. Dampak positif metode daring. Siswa menjadi lebih mahir dalam menggunakan aplikasi online dan cenderung lebih santai karena bisa dilaksanakan di dalam rumah maupun di mana saja. Dampak negatif metode daring yang pertama, kurang efektifnya sistem belajar mengajar. Yang kedua, pelajar akan lebih sulit dalam memahami materi yang dipelajari. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial antara teman ataupun guru dan pelajar. Yang keempat, jaringan yang tidak stabil. Dan yang kelima, tidak semua siswa dapat mengoperasikan media yang digunakan dengan baik. Sehingga dari dampak negatif tersebut munculnya kecemasan. Kecemasan adalah salah satu gejala mental yang identik dengan perasaan negatif yang merupakan suatu reaksi situasional terhadap berbagai rangsangan stres. Kecemasan dipicu oleh stres dari kondisi internal dan eksternal, serta respon emosional yang ditandai dengan rasa kekhawatiran. Tingkat kecemasan. Kecemasan ringan, yaitu cemas yang normal, yang biasa menjadi bagian sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan perhatian, tetapi individu masih mampu memecahkan masalah. Ditandai dengan sesekali nafas pendek, nadi dan tekanan darah meningkat, gejala ringan pada lambung, wajah berkerut dan bibir bergetar, konsentrasi pada masalah, menyelesaikan masalah secara efektif, tidak dapat duduk tenang, tremor halus pada tangan, suara kadang-kadang meninggi. Kecemasan sedang, yaitu kecemasan pada tingkat sedang ini memusatkan pada hal yang penting saja dan mengesampingkan hal yang lainnya. Sehingga seseorang pada tingkat ini memiliki pandangan selektif
namun dapat melakukan sesuatu sesuai dengan arah. Ditandai dengan sering nafas pendek, tekanan darah naik, mulut kering, anoreksia, konstipasi, gelisah, lapang persepsi menyempit, berfokus pada apa yang menjadi perhatiannya, gerakan meremas tangan, bicara lebih cepat, serta perasaan tidak nyaman. Kecemasan berat, yaitu membuat individu menjadi lebih memusatkan sesuatu yang terperinci, spesifik, dan tidak dapat memikirkan hal lainnya. Seseorang yang mengalami kecemasan berat membutuhkan pengarahan orang lain untuk memusatkan perhatian mereka pada hal lainnya. Ditandai dengan respon yang muncul pada kecemasan berat adalah sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, berkeringat dan sakit kepala, penglihatan kabur, lapang persepsi sangat menyempit, tidak mampu menyelesaikan masalah, dan perasaan ancaman meningkat, dan verbalisasi cepat. Panik. Kecemasan ini terjadi dalam intensitas yang maksimal. Ketegangan yang dialami seseorang jika mempunyai kepanikan sangatlah kuat, sehingga seseorang tersebut cenderung bersifat agresif dan terkadang ingin bunuh diri. Kesadaran dirinya menurun sehingga tidak memperhatikan lagi kepentingan diri sendiri. Ditandai dengan respon dari tingkatan kecemasan ini dapat berupa nafas pendek, rasa tercekik dan berdebar, sakit dada, pucat, hipotensi, lapang persepsi menyempit, tidak dapat berpikir, agitasi, mengamuk dan marah, ketakutan, berteriak-teriak, dan persepsi kacau. Pengkajian kecemasan pada diri sendiri bisa dilakukan dengan melihat skor kurang dari 6, yaitu tidak ada kecemasan, 6-14, yaitu kecemasan ringan, 15-27, yaitu kecemasan sedang, dan lebih dari 27, yaitu kecemasan berat. Kecemasan dipicu oleh stres dari kondisi internal dan eksternal, secara respons emosional yang ditandai dengan rasa kekhawatiran terhadap sesuatu. Ciri-ciri kecemasan terbagi menjadi 2. Yang pertama, respons simpatis, yaitu merasa terengah-engah, gelisah, nafsu makan menurun, sering berkemih, berkeringat pada telapak tangan, atau keringat dingin. Kecemasan parasimpatis, yaitu merasa gugup, tremor, konsentrasi terganggu, dan kreativitas menurun. Hasil survei. Menurut survei yang telah kami lakukan pada 100 siswa SMA, sebagian besar mereka mengalami kecemasan ringan, di mana pada angka 46,2% siswa SMA selalu berpikir bagaimana dengan nilai tugas saat akan kenaikan kelas nanti. Kemudian ada 42,5% siswa SMA selalu merasa cemas saat akan menerima pelajaran daring tetapi kuota menipis. Penata laksanaan kecemasan atau cara mengatasinya. Terapi distraksi merupakan metode untuk menghilangkan kecemasan dengan cara mengalihkan perhatian pada hal-hal lain, sehingga pasien akan lupa terhadap kecemasan yang dialami. Stimulus sensori yang menyenangkan akan menyebabkan pelepasan endorfin yang dapat menghambat stimulus cemas, yaitu dengan mendengarkan musik yang disukai, mendengarkan kicauan burung, gemercik air adalah cara distraksi pendengaran. Menonton TV, membaca buku, komik, atau melihat pemandangan merupakan cara distraksi visual atau penglihatan. Bermain catur, mengisi teka-teki, menggambar atau menulis merupakan cara distraksi intelektual. Terapi relaksasi, yaitu dengan posisi yang tepat,
pikiran tenang, dan lingkungan yang tenang. Latihan pernafasan, peregangan otot, yoga, spa, dan terapi pijat, berjalan, mandi air hangat dapat menjadi alternatif untuk meredakan kecemasan. Adapun makanan untuk mengurangi kecemasan, yaitu coklat adalah salah satu makanan yang dapat menurunkan kecemasan karena coklat mengandung triptopan. Coklat terbukti efektif menurunkan kecemasan seseorang. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi coklat dalam menurunkan kecemasan. Dan untuk menghindari penularan COVID-19, untuk kita semua tetap cuci tangan. Terima kasih.